Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menjalankan tugas dari mata kuliah psikologi agama yang bertemakan fanatisme dalam agama dan terorisme. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, baiknya kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengertian dari terorisme. Terorisme adalah kata dengan beragam interpretasi yang paling banyak diperbincangkan dan dilansir media massa di seluruh dunia saat ini. Kata teroris dan terorisme berasal dari kata terere yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Definisi terorisme sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi terorisme. Pada dasarnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Dalam konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadinya peledakan bom di Legian di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik internasional. Karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing, adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Selanjutnya itu dampak yang ditimbulkan dari tindakan pidana terorisme meluas, seperti dalam tragedi bom Bali. Dampaknya yaitu salah satunya bukan hanya sekedar ratusan nyawa terbunuh dan ratusan orang yang cedera. Akan tetapi tragedi tersebut pun berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak maupun ibu serta keluarga yang lainnya. Pasca kejadian, seluruh warga Pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang ikut merasakan akibatnya. Para nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya karena tidak ada lagi penunjang di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya karena berkurangnya tamu yang menginap. Kenyataan pahit yang sekarang dihadapi adalah dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan di Bali. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa di saat sudah pulih pun Bali tidak sama seperti dulu lagi. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang tergolong luar biasa, yaitu extraordinary crime. Derajat keluarbiasaan ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Anti-Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif atau asas berlaku surut untuk kasus bom Bali.
Selanjutnya yaitu pandangan psikologi tentang fanatisme. Fanatisme dapat dijumpai di setiap lapisan masyarakat, di negeri maju maupun di negeri terbelakang, pada kelompok intelektual maupun pada kelompok awam, pada masyarakat beragama maupun pada masyarakat ateis. Perbincangan yang sering muncul adalah sumber fanatisme, sifat bawaan manusia atau karena direkayasa. Ahli psikologi berbeda pandangan mengenai hal ini. Beberapa pendapat ahli tentang fanatisme diantaranya yang pertama yaitu sebagian ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa sikap fanatik itu merupakan sifat natural atau fitrah manusia, dengan alasan bahwa pada lapisan masyarakat manusia dimanapun dapat dijumpai individu atau kelompok yang memiliki sikap fanatik. Dikatakan bahwa fanatisme itu merupakan konsekuensi logis dari kemajemukan sosial atau heterogenitas dunia, karena sikap fanatik tak mungkin timbul tanpa didahului perjumpaan dua kelompok. Dalam kemajemukan itu, manusia menemukan kenyataan ada orang yang segolongan dan ada yang berada di luar golongannya. Kemajemukan itu kemudian melahirkan pengelompokan atau in-group dan out-group. Nah, fanatisme dalam persepsi ini dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap orang-orang yang sepaham dan tidak menyukai kepada orang-orang yang berbeda paham. Ketidaksukaan itu tidak berdasar argumen logis, tetapi sekedar tidak suka kepada apa yang tidak disukai, atau biasa disebut dengan dislike of the unlike. Yang kedua, yaitu pendapat kedua mengatakan bahwa fanatisme bukan fitrah manusia, akan tetapi merupakan hal yang dapat direkayasa. Alasan dari pendapat ini ialah bahwa anak-anak dimanapun dapat bergaul akrab dengan sesama anak-anak, tanpa membedakan warna kulit ataupun agama. Anak-anak dari berbagai jenis bangsa dapat bergaul akrab secara alami sebelum ditanamkan suatu pandangan oleh orang tuanya atau masyarakatnya. Seandainya fanatik itu merupakan bawaan manusia, pasti secara serempak dapat dijumpai gejala fanatik di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Nyatanya, fanatisme itu muncul secara berserakan dan berbeda-beda sebabnya. Yang ketiga, yaitu teori lain menyebutkan bahwa fanatisme berakar dari tabiat agresi seperti yang dimaksud oleh Sigmund Freud ketika ia menyebut insting eros atau ingin tetap hidup dan insting thanatos yang artinya siap mati. Yang keempat, yaitu ada teori lain yang lebih masuk akal, yakni bahwa fanatisme itu berakar pada pengalaman hidup secara aktual. Pengalaman kegagalan dan frustasi, terutama pada masa anak-anak, dapat menumbuhkan tingkat emosi yang menyerupai dendam dan agresi kepada kesuksesan. Dan kesuksesan itu kemudian dipersonifikasi menjadi orang lain yang sukses. Seorang yang selalu gagal terkadang merasa tidak disukai oleh orang lain yang sukses. Perasaan itu kemudian berkembang menjadi merasa terancam oleh orang sukses yang akan menghancurkan dirinya.